Saudara, pemerintah Kota Tanjung Balai berbenah dengan melakukan pengerukan dan juga normalisasi seluruh drainase di Jalan Sudirman dan 2 kecamatan yang sering terdampak banjir kiriman. Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjamin arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dinilai cukup strategis untuk membantu pemerintah kota dalam memperkuat aspek pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tanjung Balai. Hal ini akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Kota Tanjung Balai. Pasca terdampak luapan banjir kiriman, pemerintah Kota Tanjung Balai telah berupaya menggelar penataan kota dengan normalisasi Sungai Sijambi, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, pengerukan drainase di sejumlah jalan seperti Sudirman, Teguh Umar, Cokro Aminoto, dan inti kota lainnya. Selain itu, Pemkot juga telah menata pedagang kaki lima di inti kota, seperti di lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah dan Pasar Bahagia, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim bilang, kegiatan ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan akan mendukung kemajuan kota secara berkelanjutan. Selain itu, pembenahan kawasan strategis daerah penyangga juga akan diperhatikan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal untuk memastikan Tanjung Balai tumbuh sebagai kota yang lebih tertata, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tim Liputan Kompas TV, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Lebih lengkap soal penataan Kota Tanjung Balai, kita tanyakan bersama Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Mahyarudin Salim. Salam Nusantara. Bapak, ini terkait revitalisasi dan juga normalisasi untuk wilayah Kota Tanjung Balai. Bagaimana update-nya hingga pagi hari ini, Bapak? Baik, salam Nusantara ya. Selamat pagi juga ini buat Bu Gledis ya, bahwa memang kami sekarang semenjak tahun 2025-2026 Kota Tanjung Balai telah melaksanakan normalisasi. Saya kira ini menjadi proyek kami, bagaimana Tanjung Balai ini ruas-ruasnya, termasuk ruas jalan dan drainase yang ada, khususnya di 2 kecamatan ini bisa kita normalisasi. Karena memang kita tahu bahwa Tanjung Balai ini dikelilingi oleh sungai. Yang pertama itu Sungai Asahan, yang kedua itu Sungai Silo. Perpaduan 2 sungai inilah yang menjadi sebab ya saya kira karena banjir kiriman dari hulunya Kota Tanjung Balai. Oleh karenanya saya kira memang sebelum kami menjabat memang ini persoalan banjir ini menjadi pokok-pokok persoalan. Ya makanya kami sebagai kepala daerah dari tahun 2025, 2026 terus mencarikan solusi sehingga banjir yang melanda 2 kecamatan ini bisa teratasi begitu, Pak Gledis. Ini dikeruk kali-kalinya atau dilebarkan atau pembangunan gorong-gorong, Pak? Teknisnya seperti apa? Ya, segala macam kami lakukan. Ya, normalisasi juga menggunakan alat berat, kemudian membersihkan semacam dedaunan, pepohonan begitu menggunakan tenaga orang juga kita lakukan, kemudian drainasenya memang perlu kita lakukan perbaikan, ya mungkin revitalisasi juga kita lakukan, kemudian membangun drainase yang baru juga kita lakukan gitu. Memang ini kerja ini memang kerja yang memang harus simultan dan masif dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai. Dan saya berkali-kali menyampaikan hal ini kepada masyarakat ya melalui media sosial dan langsung saat-saat pertemuan-pertemuan. Itu kami pemerintah Kota Tanjung Balai memang harus dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Karena tidak jarang kita lihat bahwa di selokan, kemudian di parit-parit kecil, bahkan ya mungkin anak-anak sungai lah ya, itu kita temukan sampah. Nah, jadi oleh karenanya saya kira di samping sedimentasi atau pendangkalan yang kita lakukan normalisasinya gitu supaya pendangkalan ini bisa teratasi, sampah ini menjadi pokok-pokok persoalan juga ini, Mbak Gledis. Jadi memang ada sosialisasi dan juga normalisasi ya, edukasi kepada warga untuk bersama-sama menjaga drainase dan juga sungai. Tapi bagaimana dengan kondisi sebenarnya saat ini? Apakah memang kondisinya dangkal begitu sehingga perlu dilakukan normalisasi? Atau memang ini pure karena banyaknya sampah yang dihasilkan? Oke, terima kasih ya. Saya kira 2 hal ini memang menjadi
menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa memang Tanjung Balai ini kan memang datarannya pertama lebih rendah dari kabupaten kami ya, sebelah ya. Jadi kalaupun misalkan hujan tinggi atau curah hujan itu cukup tinggi di atas, maka tidak jarang tahun-tahun sebelumnya ini sungai-sungai yang saya sebutkan di awal, Sungai Asahan, Sungai Sido itu debit airnya akan tinggi. Maka ketika debit airnya tinggi, kami akan mendapat luapan air itu. Maka sungai-sungai yang memang dangkal yang saya sebutkan tadi ini itu akan menjadi penuh. Sehingga kalau sudah penuh ya otomatis itu jalan-jalan kita juga tergenang air, halaman-halaman rumah warga kita juga tergenang air. Bahkan rumah warga sendiri pun sudah ya kalau istilah kami ini kebanjiran begitu. Maka memang normalisasi itu menjadi penting sehingga daya tampung air hujan yang saya sebutkan tadi, luapan dari tetangga kami Kabupaten Asahan ini bisa lebih debitnya lebih banyak sehingga mungkin yang ini dengan curah hujan yang tinggi sehingga jalan-jalan kami ini bisa tidak tergenang lagi begitu. Baru yang kedua, karena Sungai Asahan ini kan dekat dengan kami itu pertama ada di sebelah timur, kemudian satu lagi ada di sebelah selatan. Jadi maka dua sungai ini yang menjadi sangat penting memang menurut saya karena ini perlu dilakukan pengerukan karena sedimentasinya sudah begitu masif, sudah begitu luar biasa itu Mbak Gladys. Sehingga ketika memang ini kedua-dua sungai ini antara Sungai Sido dan Sungai Asahan ini dilakukan normalisasi atau apalah itu ya oleh kementerian mungkin atau kalau kami di sini menyebutnya dengan BWS 2 itu yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Paling tidak ini sudah bisalah menyelamatkan Kota Tanjung Balai dari banjir pasang rob. Jadi satu banjir karena hujan, luapannya itu mungkin menggenangi jalan dan halaman warga kami dikarenakan sedimentasi yang sungai-sungai yang sedimentasi ataupun pendangkalan sungai. Kemudian di situ juga banyak sampah-sampah itu di parit-parit yang kecil. Baru dua sungai tadi itu memang menjadi pokok-pokok penting juga menurut saya sehingga normalisasinya ataupun pengurukan Sungai Asahan dan Sungai Sido ini bisa berjalan. Ini bisa terlaksana di era kami ini. Jadi sehingga banjir perkotaannya juga saya kira bisa terselesaikan, ada solusinya gitu Mbak Gladys. Terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada warga ya dengan normalisasi kali drainase untuk bisa mengurangi ya dampak banjir dari hulu jika memang terjadi hujan di kawasan atas. Terima kasih Wali Kota Tanjung Balai Bapak Mahyarudin Salim telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Ya, selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih.